Ya, Ruhul Amin yaitu Jibril turun dengan membawa Al-Qur'an ala qalbika, dalam hatimu, litakuna minal munzir, agar kau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk duduk di majelis ilmu, membacakan kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, mempelajari maknanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, kita saat ini sampai pada bab yang ke-13, yaitu kitab Syarhus Sunnah, sampai pada bab yang ke-13. Iya, 13. Wal Qur'anu kalamullah. Keberapa di situ? Coba Pak pinjam. Nah, iya, masih sampai kalamullah, cuman babnya di situ sampai bab berapa? Nah, sahih, bab ke-13. Nah, jazakallah. Nah, kita sampai pada bab yang ke-13, yaitu beriman atau keyakinan ahlu sunnah terhadap Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah, para ulama khilaf berkaitan dengan pengertiannya. Akan tetapi pengertian yang diberikan oleh para ulama saling melengkapi. Ya, di antaranya adalah pengertian dari Al-Quran adalah innal Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Al-Quran adalah kalamullah haqiqatan. Ya, secara benar. Ya, benar-benar kalam Allah, alfazuhu wa hurufuhu wa ma'anihi, lafadznya dari Allah, huruf-hurufnya dari Allah, dan maknanya pun dari Allah. Minhu bada'a, darinya Al-Quran itu dari Allah, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya akan kembali. Wa huwa munazzalun ghairu makhluqin, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an bukan makhluk. Wa inna Allah takallama bihi biharfin wa sautin. Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan huruf dan suara. Wa sami'ahu Jibril minar Rabbi tabaraka wa taala, dan Jibril mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala bihi Jibrilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril menurunkan Al-Qur'an tersebut ya, atau membawa Al-Qur'an tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faballaghahu iyyahu kama sami'ahu minallah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan Al-Quran tersebut sesuai dengan apa yang didengar dari Jibril ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Al-Quran ya. Jadi tatkala kita mempelajari Al-Quran, mengapa sih membaca Al-Quran harus dengan tajwid? Mengapa kita membaca Al-Quran harus misalnya mulutnya dimoncongkan kalau bertemu dengan kalau hurufnya dhammah? Karena seperti itu Allah turunkan kepada Jibril, dan Jibril turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu wa man lam yusahhih al-Qur'ana athimu.
li'annahu bihi ilahun anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, mentajwidkan Al-Qur'an sesuatu yang harus dan wajib. Siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka dia berdosa. Mengapa demikian? Li'annahu bihi ilahun anzala, karena dengan tajwid Allah turunkan Al-Qur'an. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikianlah ya kami mendapatkan, telah sampai kepada kami ya Al-Qur'an tersebut. Itu dengan tajwid Al-Qur'an sampai kepada kami. Ya. Nah, kita masuk kepada matan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu. Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya. Wa tanziluhu wa nuruhu, diturunkan darinya, wa nuruhu, dan cahayanya, wa laysa bimakhluqin, bukan makhluk. Li'anna al-Quran minallah, karena Al-Quran datang dari Allah. Wa ma kana minallahi falaysa bimakhluqin, dan apa saja yang dinisbatkan kepada Allah maka itu bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma. Yang demikian ini yang disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma, dan orang-orang para ulama ahli fikih dari kalangan beliau sebelumnya maupun setelahnya. Wal mira'u fihi kufrun, dan memperdebatkan tentang Al-Qur'an merupakan perbuatan kekufuran. Ya. Kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah anna al-Qur'ana kalamullah takallama bihi haqiqatan wa sami'ahu minhu Jibril wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli al-ilm as-sa'irin ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Takallama bihi haqiqatan, beliau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenar-benarnya. Wa sami'ahu minhu Jibril, dan Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun. Ini adalah akidah yang tidak pernah ada pertentangan ya siapapun dari kalangan para ahli sunnah. Ya. As-sa'irina ala sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menempuh jalannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma khalafa fiha ahlud dhalali minal jahmiyah atba'il Jahm bis Safwan, dan yang menyelisihi ya keyakinan ini adalah orang-orang yang menyimpang ya dari kalangan Jahmiyah, yaitu pengikutnya Jahm bin Safwan. Wa afrakhil Jahmiyah minal Mu'tazilah, dan piyek-piyeknya Jahmiyah adalah kalangan dari orang-orang Mu'tazilah. Piyek itu anaknya burung ya. Yang mengikuti Jahmiyah siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Wa Zaidiyah. Zaidiyah ini adalah salah satu firqah Syiah. Syiah itu ada banyak. Sebagaimana orang yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah bermacam-macam. Ya. Ya, tatkala seorang itu kita lihat dari tinjauan kita ya, Ahlus Sunnah ya, orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah, dan mengikuti al jamaah itu para sahabat. Ya, tatkala kita tahu ya, apabila kita lihat dari segi definisi sebagai apabila kita lihat ya dari segi para sahabat, maka Islam itu kelompok itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok
ya yang mengkafirkan para sahabat dan kelompok yang meyakini bahwasanya sahabat itu adalah mereka adalah orang-orang terbaik. Adapun yang pertama, kelompok yang mengkafirkan para sahabat itu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu juga bermacam-macam. Ya. Ada Rafidhah, Isna Asyarah, ada Ismailiyah dan yang lainnya. Dan ada Zaidiyah. Dan Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah adalah Zaidiyah. Ya. Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah adalah Zaidiyah. Dan tidak sedikit perbedaan dari antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Zaidiyah. Tidak sedikit perbedaannya. Ya. Maksudnya dan tidak banyak maksudnya. Maksudnya tidak banyak perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Zaidiyah. Ya, walaupun perbedaan tersebut adalah perbedaan usul. Ya, tapi yang paling dekat maksudnya yang paling gak banyak penyimpangannya adalah Syiah Zaidiyah. Ya, di antaranya keyakinan Syiah Zaidiyah mengutamakan Ali daripada Abu Bakar. Dan juga meyakini bahwasanya Zaidiyah itu orang-orang Zaidiyah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu juga makhluk. Yang bukan kalamullah. Ya. Wasyiah dan juga orang Syiah secara keseluruhan. Wa kullu haula'i akhadhu 'anil Jahm bin Safwan fi hadhihi al-mas'alah. Mereka semua itu mengambil dari Jahm bin Safwan dalam permasalahan ini, yaitu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi adalah makhluk. Ya. Wa kadzalikal ibadiyah. Begitu pula firqah yang sesat adalah Ibadiyah. Ibadiyah itu adalah cabang dari Khawarij. Ya, firqah Ibadiyah pakai dhad adalah cabang dari Khawarij. Ya, cuman bedanya antara Khawarij ya dengan Ibadiyah ini ya, bedanya cuman satu. Yaitu orang-orang Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu mengeluarkan dirinya dari Islam atau dia sudah murtad ya. Namun kalau Ibadiyah itu tidak. Dia meyakini bahwasanya orang yang pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Namun tatkala dia mati, dia kekal di neraka. Ya, sebenarnya sama saja. Ya, ini adalah sempalan dari firqah Khawarij. Wa kulluhum yasiruna ala manhajil mukhalifi limanhaji ahli sunnati wal jamaah. Dan semua itu mereka ya berjalan di atas manhaj yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Fayarawna anna al-Qur'ana makhluqun. Ya, mereka memandang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم. Ya, mengapa mereka mensifati Al-Quran itu sebagai makhluk? Ya, bukan kalamullah. Karena mereka itu meyakini bahwasanya ya Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Ya, tujuan mereka itu ingin mensucikan Allah, akan tetapi justru dengan perbuatan mereka, dengan ucapan mereka, justru mereka malah merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Ya, mereka mengkiaskan dulu, menserupakan dulu Allah dengan makhluk. Kemudian kalau nggak pas maka ditaktil, dihilangkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah punya sifat kalam, Allah berbicara. Tapi manusia juga berbicara, enggak mungkin kalau Allah berbicara ini. Maka kalau Allah berbicara berarti manusia berbicara, berarti Allah sama manusia sama kan itu. Allah punya sifat alim, mengetahui. Allah juga punya sifat alim. Allah punya sifat basar, ya, melihat. Manusia juga punya sifat basar, melihat. Allah punya sifat iradah, manusia punya sifat iradah. Iradah itu keinginan. Ya, ini kalau misalkan kita tetapkan sifat-sifat ini kepada Allah, maka ya ini sama dengan makhluk. Nggak mungkin Allah sama dengan makhluk, maka dihilangkan sifat-sifat tersebut oleh mereka. Ya, tujuannya satu ingin mensucikan ini ya. Dan dalilnya sama, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, maka dihilangkan. Nah, itu kelirunya mereka dalam memahami ayat. Ya, kelirunya mereka dalam memahami ayat. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah memahami ayat tersebut. Ya.
Tatkala Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat penglihatan, melihat, Allah punya sifat mendengar. Kita yakini penglihatan Allah, bicaranya Allah, ya, sifat pendengaran Allah itu berbeda dengan sifat pendengaran makhluk. Ya, antum saja, kita dengan antum saja, sama-sama manusia. Antara pandangan saya dengan pandangan antum mungkin berbeda. Sama-sama melihat, sama-sama membaca teks. Mungkin ana misalkan, saya minus sebenarnya, saya minus. Mungkin melihat jauh kurang begitu tajam. Tapi antum yang matanya masih awas, masih bagus, antum bisa melihat sampai jauh, bisa membaca tulisan kecil dari jarak jauh. Itu kita dengan antum, ana sama antum aja beda sifatnya. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat beda. Tapi kita katakan Allah punya sifat, ya, al-kalam, sifat berbicara. Allah punya sifat penglihatan dan seterusnya. Ya. Bukan seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Ya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa qasdu min hadza ifsadul aqidah. Ya, tujuan mereka itu memang untuk merusak akidah. Wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum tanzihullah jalla wa ala an musyabahatil makhluqin wa hadza za'mun batil wa hadza za'mun batil. Ya, kata Syekh Shalih, walaupun mereka itu menampakkan bahwasanya maksud mereka itu baik, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari menyerupakan makhluk dengan penciptanya, ya, itu tujuan mereka, walaupun tujuan mereka itu baik, kata beliau, ya, wa hadza za'mun batil. Batil ini merupakan, ya, apa namanya, zam itu adalah pengakuan, ya, yang batil, ya. Makanya al-Imam sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa orang yang banyak menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat kebaikan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kita saja mensifati orang yang enggak bisa berbicara itu sebagai sesuatu yang aib, ya betul tidak? Ya, makhluk enggak bisa bicara itu sesuatu yang aib. Ya, bagaimana dengan Rabb tabaraka wa taala? Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala tidak disifati dengan sifat berbicara, bukankah itu sangat aib juga? Ya. Kita saja punya burung Pak, yang suka ngoceh-ngoceh. Tatkala kita punya burung itu sudah awalnya ngocehnya masya Allah, enak. Kemudian kaget, stres, gak bisa ngoceh, itu aib kita. Kita menganggap burung ini stres, aib. Burung aja gak bisa bicara, gak bisa ngomong, gak bisa ngoceh, itu aib. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu Ahlussunnah keyakinannya apa? Menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan kemuliaannya, ya, dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya dan tanpa meniadakan sifat-sifat tersebut, ya. Nah, kita lanjutkan. Fa inna sifati Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala la tushbihu sifatil makhluqin. Ya, Ar-Rabb jalla wa ala lahu asma' wa sifat taliqu bihi wa 'azamatihi, wa lil makhluqin asma'un wa sifatun taliqu bihim wa bi bashariyatihim, fala tashabuha baina an-naw'ain min hajil haqiqati wal kayfiyah wa in kanat tashtariku fil ma'na wal lafaz. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaannya, ya, dan keagungannya. Allah punya sifat yang sesuai dengan, Allah punya nama dan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Makhluk pun juga punya sifat sesuai dengan, ya, makhluknya, sesuai dengan makhluk tersebut. Dan tidak boleh menyerupakan antara kedua sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dari jihah, dari segi hakikat dan kaifiyah. Wa in kanat tashtariku fil ma'na wal lafaz, walaupun makna
ya, dan lafadznya sama, tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Ya kita lihat, ya kita coba antara semua manusia punya kepala kita beda-beda dengan kepala yang lainnya, tapi semua sepakat semua punya kepala. Sama Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Kita beriman Allah punya wajah. Ya, Allah punya sifat kalam. Ya, tapi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Enggak bisa kita samakan dengan makhluk. Ya. Kita lanjut. Ya. Lakinnaha la tashtariku fil haqiqah wal kaifiyah wa hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhabnya atau manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah tatkala menetapkan sifat bagi Allah itu, mereka itu tidak sembarangan asal mengucapkan, tapi selalu dibangun di atas dalil. Ya, selalu dibangun di atas dalil. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ya, tatkala ada seorang musyrikin meminta bantuanmu, meminta perlindunganmu kepada untuk mereka, wahai Muhammad, apa kata Allah? Fa'ajirhu, ya, maka lindungi dia hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka itu bisa mendengar kalam Allah. Allah sebutkan kalam Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Allah katakan yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Orang-orang munafik itu menginginkan untuk mengubah-ubah kalamullah, ya, kalam Allah. Fa'adhafahu ila nafsihi, maka kalam ini disebutkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari as-sunnah, dari ijma' sangat banyak. Nah, sangat banyak. Nah, kemudian mereka juga punya syubhat. Ya. Mereka punya syubhat. Ya, orang-orang yang menetapkan dirinya, yang menetapkan Al-Quran dalam makhluk adalah punya syubhat. Ya. Yaitu apa? Syubhat mereka apa? Adalah ya, tidak semua yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah bagian dari Allah. Ya. Betul. Seperti apa? Naqatullah, untanya Allah. Apa unta ini bagian dari Allah? Kan enggak. Baitullah, Baitul rumahnya Allah, itu masjidnya Baitullah semua. Ya. Kemudian terutama Masjidil Haram, Baitullah, apakah masjid ini bagian dari Allah? Bukan. Ya. Kalamullah, ya, ucapan Allah, perkataan Allah. Yadullah, tangan Allah. Saya katakan, apakah ini bagian dari Allah apa tidak? Nah, ini kata mereka seperti itu. Ya, kan sama. Ya, naqatullah, untanya Allah adalah makhluk. Maka kalamullah juga makhluk, sama. Mereka memiliki keyakinan seperti ini. Maka kita katakan bahwasanya idhofah, ya, penyandaran. Ya, antum ada pelajaran bahasa Arab di sini? Nah, pernah dengar gak istilah mudhofun ilaih? Sudah. Penyandaran hukum, misal mudhofun ilaih itu adalah, ya, satu kata yang nakirah, gimana jelasnya? Ini apa? Ada dua rangkaian kata. Ya. Kemudian kata ini jika digabungkan maknanya adalah nya. Contoh, ya, Abu Musa. Abu bapak, Musa bapak Musa. Apa artinya bapak Musa artinya? Bukan apa? Bapaknya Musa. Sayyaratu fulan. Sayyaratu mobil, fulan orang, nama orang. Ya, mobil orang atau mobilnya orang, ini namanya penyandaran. Naqatullah, onta Allah, ontanya Allah. Kalamullah, firman Allah, firmannya Allah, maksudnya itu namanya mudhofun ilaih. Ya, idhofah itu kata Syekh Shalih Fauzan ada dua. Idhofatu ma'anin dan idhofatu a'yan. Penyandaran secara makna dan penyandaran secara benda atau secara hakikat, secara benda maksudnya. Ya, kita baca idhofatul ma'an atau penyandaran masalah makna. Sebentar ya, saya potong. Dalam Islam itu ilmu-ilmu kayak gini sebenarnya nggak dibahas.
Islam itu mudah dalam memahami. Al-Quran kalamullah, ya sudah. Gitu saja. Dulu pas waktu awal-awal kita katakan ilmu akidah itu sebenarnya tipis. Yang banyak itu adalah bantahan-bantahan. Karena mereka memakai ilmu kalam, maka bantahnya pun juga harus pakai logika. Ya, seperti itu. Ya. Ini yang bikin ruwet kayak gini. Ya, bantah-bantah ini bikin ruwet. Sebenarnya kalau nggak ada yang bantah itu sudah yakin Allah di atas, sudah aman. Ya, nggak perlu datang kemana-mana itu untuk meyakinkan orang tersebut bahwasanya Allah itu ada di atas. Nah, penyandaran secara makna, idhafatuha ila Allah, idhafatu sifatin ila mausufin. Ya, yang dimaksud dengan penyandaran secara makna adalah penyandaran sesuatu kepada Allah, ya, yang disandarkan itu adalah sifat kepada pemilik sifat. Ya. Wa ya idhafatun haqiqiyah. Ini adalah penyandaran yang hakiki. Wa hiya min sifatihi. Ini adalah merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kal kalam was sam' wal basar. Seperti kalam, ucapan Allah berfirman, ya, sama Allah mendengar, ya, basar Allah melihat. Itu semua adalah hakikat. Ya, jadi apabila yang disandarkan adalah sifat, ya, kepada pemilik sifat, maka itu adalah bagian dari pemiliknya, dari Allah. Misal saya katakan, ya, antum punya tangannya Pak Joko misalkan. Tangannya Pak Joko, tangannya. Maka apakah tangan ini bagian tersendiri dari Pak Joko? Itu kan tidak. Tangannya Pak Joko bagian dari tubuhnya Pak Joko. Perkataan Pak Joko juga bagian dari Pak Joko, seperti itu. Ya. Nah, sama seperti kalamullah. Itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ya. Wa idhafatul a'yan. Kemudian penyandaran tentang, yaitu al-a'yan itu benda. Ya. Kannaqah, seperti onta, wal bait, ya, rumah. Hadhihi idhafatu makhluqin ila khaliqihi wa hiya idhafatu tasyrifin. Ini adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ini merupakan penyandaran untuk pemuliaan. Maka kata Nabi SAW, ya, nama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia, nama apa namanya? Abdullah dan Abdurrahman, hambanya Allah dan hambanya Ar-Rahman. Mengapa kok mulia sekali? Karena hamba ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW disebut hamba Allah. Tatkala, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi SAW. Jadi hamba Allah Abdullah itu adalah laqab yang paling mulia. Ya, hambanya Allah. Ya, seperti antum, misalkan murid tahsin, belajar Al-Quran, bacaan antum bagus. Kenapa guru antum bacanya juga bagus? Ya, antum menisbatkan, ana dulu belajar sama Ustadz Imron, misalkan. Antum bangga dengan guru antum. Oh, Ustadz Imron fulan. Jadi antum, oh, masya Allah, muridnya Ustadz Imron. Bangga antum. Sama seperti penisbatan kepada sesuatu yang mulia, itu tujuannya untuk mengangkat derajat, ya, sesuatu tersebut. Ya, bukan mengangkat yang mulia sudah mulia. Tapi tatkala kita menyandarkan diri kita itu kepada sesuatu yang mulia, tujuannya apa? Agar kita itu juga ikut kecipratan kemuliaannya. Kita menyandarkan diri kepada Allah, Abdullah, hambanya Allah. Tujuan kita itu apa? Agar Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan diri kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau penyandarannya berupa sifat, maka itulah sifatnya hakiki, benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila yang disandarkan berupa makhluk, seperti naqatullah, naqah, ontanya Allah, baitullah, rumahnya Allah, terus abdullah, ya, hambanya Allah. Mungkin ada orang yang namanya asadullah, ya, singanya Allah. Ya, ini semua ini adalah dinisbatkan kepada Allah. Tujuannya apa? Idhafatut tasyrif. Ya, penyandaran untuk pemuliaan, untuk mengangkat, ya, ratingnya yang disandarkan tadi.
bukan yang dijadikan sandaran, yang disandarkan tadi untuk pemuliaan. Berbeda dengan orang-orang Jahmiyah, mereka mengangkat semua sama, setiap yang disandarkan kepada Allah itu adalah makhluk ya. Dan mereka itu memang tujuannya untuk merusak agama Islam ya, bukan untuk mensucikan dengan dalil mensucikan. Coba bayangkan kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk ya, kemudian gak ada yang membantah dari zaman itu sampai zaman sekarang, tetap keyakinan di atas keyakinan yang sama, Al-Quran adalah makhluk. Tatkala zaman kita tahu zaman itu akan berubah ya, maka kita akan membandingkan ya, oh ini sudah nggak relevan, Al-Quran ini sudah nggak relevan dengan zaman saat ini. Kenapa? Ya, zaman Al-Quran itu relevan dengan zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Tatkala ada pertentangan dengan Al-Quran, logika atau keadaan masyarakat saat ini dengan Al-Quran, mereka akan mengatakan logika kita itu makhluk atau bukan? Saya katakan, akal kita makhluk bukan? Makhluk. Al-Quran juga makhluk, sama-sama makhluk. Kira-kira mana yang lebih realistis atau yang lebih lebih adil, yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman? Oh, mungkin keadaan masyarakat saat ini. Akhirnya apa? Al-Quran dibuang. Itu salah satu ya. Salah satu itu mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk ya. Tatkala ada pertentangan antara Al-Quran dengan sunnah, tatkala ada pertentangan antara Al-Quran dengan selain dari Al-Quran, dengan akal, maka mereka akan menguatkan logikanya. Karena agama kita itu bukan hanya tidak berdasarkan dengan logika, tapi agama Islam berdasarkan dengan dalil. Misalnya antum buang angin saja ya, keluar dari bawah, tapi mengapa yang dibasuh itu adalah muka antum? Mana logikanya? Gak bisa. Mungkin nanti akan dibahas, oh, ini nggak masuk akal ini ya. Mungkin cukup kalau kita buang angin ya sudah, nggak perlu wudu, yang penting nggak keluar, nggak ada cairannya, mensuci langsung sholat. Mengapa sudah nggak relevan? Nah, ini mereka sudah mulai dari dulu itu seperti itu, menghancurkan Islam. Makanya Islam itu lebih mudah dihancurkan dari dalam daripada dari luar ya, melalui pemikiran-pemikiran ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini mereka mengatakan seperti ini ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa idza kana Allah laisa lahu kalam kama yas'umuna fa kaifa ya'muru wa yanha. Kata Syekh Shalih Fauzan begini, kalau seandainya Allah itu enggak punya sifat kalam ya, sebagaimana mereka sangka, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan dan melarang ya. Tatkala Allah enggak punya sifat kalam, bagaimana Allah itu bisa melarang dan memerintah ya. Wa hadza ma'nu anna tata'attalul ahkamu syar'iyyah wa yanhadimu aslul usul wa huwa al-Qur'an. Ini maknanya apa? Mereka itu akan membatalkan hukum-hukum syariat semua. Nah, Allah enggak bicara, itu bukan firman Allah, itu buatan Nabi Muhammad ya. Wa yanhadimu aslul usuli wa huwa al-Qur'an, dan menghancurkan ya asalnya dari usulnya Islam, yaitu Al-Quran. Fa idzan hadama hadzal asl in hadama al-Islam. Apabila usulnya ini sudah rusak ya, sudah hancur, maka Islam akan hancur ya. Makanya orang-orang itu takut, enggak suka dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak suka dengan salafiyin. Mengapa? Karena orang-orang Barat itu tahu kalau seandainya Islam itu ya, pemeluknya itu menggenggam erat agamanya, Islam akan jaya, Islam akan maju ya. Mereka takut, akhirnya apa? Dibuatlah ya, dikirimlah orang-orang, setiap tokoh-tokoh agama yang S1-nya agama ya, kemudian disekolahkan di luar negeri, di Amerika, di Australia ya, yang memang tujuan mereka itu untuk memasukkan pemikiran-pemikiran. Dan tentu nanti tatkala mereka pulang ya, jadi dosen ya, jadi akademisi, nulis tulisan bereputasi ya, kemudian menanamkan syubhat-syubhat mereka ke mahasiswanya, dan mahasiswa ini nanti kan juga akan jadi guru ya, ini diajarkan ke murid-muridnya ya, seperti itu.
Mereka sudah memandang jangka panjang, bukan langsung sat-sat, enggak. Sama ya ikhwah, dakwah kita juga kita harus memandang hal yang demikian jangka panjang. Ya, misal ada kurban, jangan hanya yang diberikan kurban itu sosial itu hanya jamaah kita saja. Kalau bisa sekitar sini kita kasih. Ya, utamakan sekitar sini. Ya, mengapa? Agar mereka tahu, oh ternyata di sini juga orangnya baik-baik akhlaknya. Siapa tuh coba kayak biasa sih kajian ini. Ya, datang dapat hidayah, antum dapat pahala jariah juga. Ada kan misalkan bakso seperti sosial, ya, untuk tetangga sekitar, seperti itu. Ya. Dan jangka panjang. Tujuannya apa? Agar minimal itu kita itu dakwahnya tidak dihalang-halangi. Itu minimal sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ya. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah membahas tentang penyimpangan firqah-firqah. Ini kita lanjutkan ya. Baik. Nah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, ya, walakin hum yaluzuna bitanzihi, mereka itu menggembor-gemborkan, menyandarkan dirinya bahwasanya mereka tatkala mengatakan Allah enggak punya sifat, itu mereka kami itu mensucikan Allah. Ya. At-tanzih huwa alladhi dzakarahu Allah biqaulihi laisa kamitslihi syai'. Begitu pula Allah juga katakan hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, tanzih mensucikan Allah itu yaitu dengan ya firman Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu apapun, tidak menyerupakan kita dengan Allah, tapi kita mengimani ya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Enggak ada. Ya. Ini adalah apa? Ini adalah apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian ya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa meniadakan, tanpa membagaimanakan bagaimana ya, nggak perlu kita bertanya tentang masalah kaifiyat. Ya. Amma nafyus sifat, fahada ta'tilun nasyun anit tashbih. Ya, seseorang yang meniadakan sifat bagi Allah, maka sesungguhnya itu adalah apa? Maka sesungguhnya adalah peniadaan yang diawali dari penyerupaan dengan makhluk. Ya, fahum syabbahu awalan tsumma attalu tsaniyan. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dulu, kemudian mereka meniadakan sifat-sifat tersebut. Tapi mereka itu selalu tidak konsisten dengan ucapannya. Tatkala kita lihat Allah punya kerajaan enggak? Mereka meyakini Allah punya kerajaan. Manusia juga punya kerajaan. Mereka mengatakan kerajaan Allah dengan kerajaan manusia beda. Mereka mengatakan seperti itu. Ya kita katakan sama, Allah punya wajah. Ya wajah Allah dengan wajah kita beda. Enggak sama, Allah lebih mulia tentunya. Ya. Kemudian mereka, Allah ada enggak? Ada. Allah itu ada. Manusia ada enggak? Ada. Berarti Allah punya sifat ada, manusia punya sifat ada. Enggak layak ini. Akhirnya apa? Berarti Allah enggak ada kalau begitu. Ya enggak, keberadaan Allah dan keberadaan manusia itu beda. Mereka juga mengatakan seperti itu. Sama, mereka mengatakan seperti itu. Ya. Tapi mengapa berkaitan dengan sifat kalam? Kita enggak menetapkan Allah punya sifat kalam, kita punya sifat kalam. Kalam Allah dengan kalam kita itu beda. Kenapa kita enggak mengatakan seperti itu? Malah mereka malah meniadakannya. Nah, seperti itu. Ya. Ja'atil asy'ar bi syai'in ajib, a'jaba min qaulil Jahmiyah. Orang Asy'ariyah itu malah lebih ajib lagi perkataannya, lebih aneh lagi daripada perkataannya orang-orang Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk sudah, Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah atau bukan makhluk. Tapi Asy'ariyah mengatakan ya Al-Quran itu terdiri dari dua unsur, ma'anin wa alfaz, secara makna dan lafadznya. Al-ma'ani hiya kalamullah. Ini orang-orang Asy'ariyah. Makna Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu adalah maknanya saja. Ya, jadi bukan hurufnya, bukan yang kita baca itu bukan kalam Allah, tapi maknanya itu kalam Allah ada. Bingung kan antum? Sama ada juga bingung.
Ya repot ini. Ini pemahaman karena apa mereka? Terpengaruh dengan filsafat Yunani. Wallahu yusau bi anna lahu kalaman wa huwal ma'na al-qadim al-qa'im bi nafsihi. Allah itu diberikan sifat oleh orang-orang Asy'ariyah, jadi Allah punya sifat kalam. Ya, tapi kalam tersebut adalah makna yang telah lalu dan berdiri sendiri. Lain coba gimana kita memahaminya? Ya, makna yang telah lalu dan berdiri sendiri. Bukan bagian dari Allah. Ya, kita bingung juga. Amma anna Allah yatakallam biharfin wa sautin fa hadha manfiyun indahum. Ya. Adapun Allah berbicara dengan huruf dan suara, mereka meniadakannya. Ini menurut orang-orang Asy'ariyah. Wa yaqulun huwa ma'nan qa'imun bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Yang kita sudah bahas tadi, wa ammal lafdhu fa huwa kalamul makhluq. Adapun lafadznya itu adalah ucapannya makhluk. Antum baca Quran, ada lafadznya enggak? Nah, itu berarti antum itu adalah ucapan Al-Quran itu, tilawah Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Al-Quran ditulis atau tidak? Ditulis. Tulisan Quran itu adalah makhluk. Ini menurut Asy'ariyah. Ya, bingung kan antum? Akhirnya kalau misalkan tulisan Al-Quran adalah makhluk, antum tulis Al-Quran itu makhluk, berarti sudah nggak ada, bukan kitab suci lagi. Antum injek-injek nggak masalah di situ. Mengapa? Karena bukan kitab suci, itu kan makhluk. Gitu. Nah, seperti ini pemahaman yang menyimpang, ya. Konsekuensinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, wa ja'alul Qur'ana mukawwanan bi min syai'ain min makhluqin wa ghairi makhluq. Jadi mereka menjadikan Al-Qur'an itu terdiri dari dua unsur, unsur makhluk dan unsur bukan makhluk. Ya bingung lagi kan antum. Nah, akidah orang-orang yang menyimpang itu selalu membingungkan. Mengapa? Karena terpengaruh dengan filsafat Yunani. Ya, terpengaruh dengan filsafat Yunani. Ya, antum jangan bangga dengan misalkan anak antum kuliah jurusan apa, usuluddin, di mana? Ya, di salah satu universitas umum misalkan. Jurusannya usuluddin, gelarnya apa? Filsafat. Wah, sarjana filsafat. Malu kita. Ya, MPhil itu. Malu sekali dengan gelar itu. Karena apa? Ilmu filsafat adalah ilmu yang tercela di dalam Islam. Ya, awal kali perusaknya ilmu Islam itu adalah filsafat. Yang merusak adalah filsafat. Mengapa demikian? Karena waktu itu tatkala Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, ya, melihat peradaban dunia yang maju seperti di kedokterannya, di Romawi, kemudian dari peradaban teknologinya sudah maju. Bagaimana mereka mempelajari, menerjemahkan kitab-kitab, buku-buku kedokteran, buku-buku teknologi yang mereka bahasanya bahasa Yunani, dan di situ mengatur faham filsafat. Pemikiran filsafat kalau dibuat untuk memikir dunia, memikir umur perkara dunia tidak masalah. Ya. Tapi kalau kemudian diterjemahkan, dan banyaknya buku yang diterjemahkan, banyaklah kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikirannya sehingga dibuat untuk memikirkan adanya Tuhan. Pemikiran filsafat itu kuncinya apa? Mereka itu tidak mempercayai sesuatu sebelum bisa sebelum bisa dibuktikan. Ya, kok bisa? Bagaimana? Ya apa? Kenapa? Seperti itu terus. Itu orang filsafat. Beda sama Ahlus Sunnah. Sami'na wa ata'na, sudah selesai. Allah ngomong aja sudah kita ikuti. Nabi ngomong aja sudah kita ikuti. Itu keyakinan kita. Kalau orang filsafat, kenapa ya sholat itu kok 5 waktu ya? Kenapa kok enggak 6 waktu atau 3 waktu atau 7 waktu? Kenapa ya sholat zuhur itu kok 4 rakaat, subuh kok 2 rakaat? Kenapa enggak zuhur itu 4 rakaat, subuh itu 4 rakaat, zuhurnya itu yang 2 rakaat? Kenapa? Itu orang filsafat seperti itu. Kenapa? Kalau Allah punya tangan sama kayak makhluk kan? Ya mungkin berarti nggak ada. Kenapa pertanyaan tersebut muncul melalui pemikirannya? Kalau itu digunakan untuk teknologi tidak masalah. Kenapa ya kok bisa roda itu kok bisa kok jalannya kok bisa cepat, mesin itu kok bisa cepat, itu karena apa misalkan? Ya. Pembakarannya itu bagaimana? Kenapa kok bisa begini dan begitu? Untuk memodifikasi mesin motor itu butuh pemikiran, itu betul. Tapi kalau agama tidak boleh.
Ini. Misal kenapa ya kok bisa roda itu kok yang depan rantainya yang roda motor nih ya. Roda motor itu di gear depan kok kecil, gear belakangnya besar. Sedangkan roda sepeda pancal, gear depannya besar, roda belakangnya, gear belakangnya kecil. Kenapa? Ya, ini antum tanya seperti itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu urusan dunia, tapi berkaitan dengan urusan akhirat tidak boleh hal yang demikian. Ya, tidak boleh seperti ini. Ya, urusan akhirat itu, urusan agama adalah dalilnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti. Sudah itu aja cukup. Nah, kita lanjutkan. Ya. Dan berkaitan dengan Al-Quran kalamullah ini, ya, itu bukan hanya sesuatu yang biasa, tidak. Imam Ahmad itu sampai di penjara 3 periode pergantian khalifah. Ya. 3 generasi, 3 periode pergantian kepemimpinan. Ya. Itu siapa? Imam Ahmad. Yang pertama Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Ya, dan 3 khalifah ini semuanya pengikut faham Mu'tazilah. Ya, jadi kalau ada ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah di penjara semua. Imam Ahmad apakah mau mengucapkan Al-Quran kalamullah? Tidak, lebih baik aku di penjara daripada aku meyakini Al-Quran kalamullah. Dicambuk. Ya, dicambui, bahkan sebagian ulama dalam kitab Syiar Al-Bin Al-Bala dikatakan bahwa kalau seandainya cambukan tersebut ditujukan kepada gajah, pasti saya yakin gajah itu akan mati katanya. Karena saking seringnya cambukan tersebut. Ya. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sampai apa? Sampai di akhir kepemimpinan Al-Wathiq, ya, dia rujuk. Dia membuat untuk munazarah debat. Sebenarnya debat dalam akidah kita tidak diperbolehkan. Akan tetapi ini ada kepentingan yang sangat, dan Imam Ahmad yakin. Ya. Akhirnya Imam Ahmad berdebat dengan Bishr Al-Murisi. Ya, ini kalau kita katakan seperti menteri agamanya, ya, khalifah pada waktu itu yang berpaham Mu'tazilah. Ya. Ini seperti itu. Ya. Jadi ya beberapa pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ya Bishr tidak bisa menjawabnya sehingga Imam Ahmad rahimahullah menang dan dibebaskan. Kemudian Bishr dipenjara gantian. Ini seperti itu. Ya, pada 3 periode beliau bersabar. Dan beliau kalau seandainya mengerahkan pasukannya, murid-muridnya untuk mendemo bisa. Murid Imam Ahmad bukan hanya di satu negara saja, sudah ke seantero dunia. Tapi Imam Ahmad lebih memilih untuk bersabar. Mengapa? Karena Imam Ahmad tahu, ya sezalim-zalimnya khalifah, ya lebih baik kita memiliki pemimpin yang zalim daripada kita tidak memiliki pemimpin sama sekali. Nah, kita lanjutkan perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya, wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu laisa bimakhluqin. Ya, Al-Qur'an itu kalamullah. Diturunkan Allah dan cahaya Allah. Wa tanziluhu ay Al-Qur'an. Al-Qur'an itu anzalahu Allah ala nabiyhi Muhammad biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Antum pernah dengar bagaimana tatkala malaikat Jibril dan para malaikat itu mendengarkan Allah tatkala berfirman kepada Jibril, kemudian Jibril membawa wahyu tersebut. Antum pernah mendengar kisah itu dalam hadis? Apa? Tatkala Allah berfirman, semua malaikat penduduk langit pingsan semua. Ya, dan yang pertama kali bangun adalah Jibril. Kemudian Jibril dari bertemu ke langit ke-7. Kemudian madza qala rabbukum? Allah ngomong apa? Ya, Jibril mengatakan qaulul haq wa huwal aliyyul kabir. Ya. Kemudian tunggu langit berikutnya, madza qala rabbukum? Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qaulul haq, Allah mengucapkan yang hak, wa huwal aliyyul kabir, dia maha tinggi dan maha besar. Terus diucapkan terus, ditanya terus, baru sampai diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril alaihissalam
tatkala menyampaikan wahyu tersebut, Al-Quran ya, ini Al-Quran ya, langsung atau melalui hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibisikkan langsung ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan secara langsung. Ini Al-Quran loh ya, bukan yang lain. Beda sama yang lain, sesuatu yang lain misalnya seperti cara masalah ingin mengajarkan Islam, iman dan ihsan. Jibril menyerupai manusia, tanya, ya Muhammad, ya, akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, ya Muhammad akhbirni mata sa'ah, ya Muhammad mata sa'ah, kapan itu terjadi hari kiamat. Yang demikian ini Jibril datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk turunnya Al-Quran itu melalui hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, ruhul amin yaitu Jibril turun dengan membawa Al-Quran ala qalbika, dalam hatimu, litakuna minal munzir, agar kau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Allah turunkan Al-Quran melalui hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mendengar asbabun nuzulnya surat Al-Kautsar? Jadi Nabi SAW tatkala bersama para sahabat di masjid, kemudian beliau itu tersenyum, ya, tersenyum sebentar. Setelah tersenyum, kemudian beliau agak sedikit tidur, ya, seperti ini. Setelah bangun dia tersenyum. Setelah itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, ma adhakaka, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Ini setelah apa? Setelah Nabi diejek oleh kaum Quraisy, Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad nggak punya anak laki, Muhammad nggak punya anak laki. Karena pada waktu itu orang-orang Arab tatkala seorang nggak punya anak laki-laki, aib itu. Karena apa? Nggak bisa meneruskan, ya, sanad keturunannya, nggak bisa. Ya, karena bin itu kan untuk ke laki-laki. Nabi Muhammad SAW itu anaknya perempuan semua. Ada laki-laki tapi wafat semua. Maka setelah wafatnya anaknya Nabi SAW, para orang Quraisy mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad nggak punya anak laki, Muhammad nggak punya anak laki, seperti itu. Muhammad terputus, Muhammad terputus. Kemudian tentu sedih orang seperti itu, sudah ditinggal wafat anaknya, sedih, diejek lagi. Setelah itu pas waktu Nabi SAW bersama para sahabat di masjid, beliau tertidur sejenak. Setelah tertidur beliau senyum. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, ma adhakaka, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Apa yang membuatmu tertawa? Ya, kemudian beliau mengatakan, nazalat anifan suratan. Ya, barusan turun satu surat kepadaku. Ya, kemudian dibacakan, ya, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya inna a'tainaka al-kautsar, sungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad al-Kautsar, memberikan kamu al-Kautsar. Ya, kemudian maka sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu itulah dialah yang terputus. Terputus itu terputus dari kebaikan, munqati'un anil khair, terputus dari kebaikan. Tatkala mati sudah neraka dia, pasti kan seperti itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, atadruna mal kautsar, tahukah kamu itu apa itu al-Kautsar? Nah, kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian beliau mengatakan, Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ini, ya, maka Nabi SAW apa? Tersenyum mendapatkan itu. Gak apa-apa di dunia aku gak punya anak laki-laki dan terputus, tapi di akhirat aku mendapatkan yang lebih baik dari itu semua. Ya. Ini surat Al-Kautsar. Jadi melalui apa? Hati Nabi SAW. Ya, ala qalbika litakuna minal munzirin, melalui hatimu agar kamu itu termasuk menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Fa hadza wadihun jali. Ya. Ma hadza fayati man yaqul al-Qur'anu makhluqun ghairu munazzal wallahu lam yatakallam bihi.
Wallahu la yusufu bil kalam, ta'ala Allah amma yaqulun, ta'ala Allah amma yaqulun. Dan ini sudah jelas. Ya, ini sangat jelas kata Syekh Shalih Fauzan. Sangat jelas bahwasanya Allah turunkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan Al-Qur'an adalah bukan makhluk dan tidak diturunkan atau ucapan Nabi Muhammad itu sendiri, kata beliau, ini gimana ini ya? Subhanallah, ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya. Wa nuruhu, dan Al-Qur'an memiliki nama yaitu Al-Nur. Wal Qur'an yusuf bi annahu nurun. Al-Qur'an itu disifati dengan cahaya. Ya, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu ya nuran, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, dan kami memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dalam surat Asy-Syura. Adapun dalam surat yang lain Allah katakan sebagai ruh. Al-Qur'an itu adalah ruh. Wa auhayna ilaika ruham min amrina, dan kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dari perkataan kami, dari perintah kami. Ruhun. Kenapa Al-Qur'an katakan ruh? Li'annal quluba tahya bihi, karena hati itu bisa hidup dengan Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana jasad bisa hidup dengan ruh, maka hati kita bisa hidup dengan Al-Qur'an. Ya. Maka dari itu kita sering-sering membaca Al-Qur'an. Ya, sering-sering membaca Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Ya. Perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa li'anna al-Qur'an minallah kama kana minallah falaysa bimakhluqin. Karena Al-Qur'an adalah bagian dari Allah, dan setiap yang merupakan bagian dari Allah bukan makhluk. Ya, ini Imam jelas maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat adalah bagian dari Allah. Ya. Dan itu merupakan Allah itu sendiri. Wa ma'adahu fahuwa makhluk, dan selain dari nama dan sifat Allah adalah makhluk. Saya tanya, arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk. Ya, semua yang selain Allah adalah makhluk. Ya. Wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Yang demikian ini sebagaimana yang diucapkan Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. وهذا قول أئمة ومنهم مالك وإمام أحمد رحمه الله الذي عذب على هذا وأوذي رحمه الله وصبر وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة هذا قولهم. Ya, ini perkataan Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, dan beliau itu dihukum dan bersabar untuk mempertahankan keyakinan ini, yaitu Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, wa qauluhu wa man qablahuma minal fuqaha'i wa man ba'dahuma. Ya, dan ini ucapan ulama-ulama sebelum Imam Malik dan Imam Ahmad dan ulama-ulama setelahnya. Bahkan ini juga perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq wa man qala makhluqun fahuwa kafir. Imam Syafi'i syadid berkata, ya, Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dia kafir. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Wa qaluhu wal mira'u fihi kufrun. Ya. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan memperdebatkan tentang Al-Qur'an apakah itu kalamullah atau bukan, itu merupakan perbuatan kufur. Mempermasalahkan. Tidak boleh di sini. Maka kita harus yakin, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, dan ini bukan permasalahan khilafiyah. Ya, ini bukan permasalahan khilafiyah yang mu'tabar. Ini perkara usul. Kita nggak boleh mengatakan ini kan khilaf, ada ulama yang mengatakan A, ada ulama yang mengatakan B. Pak, masalah zina saja ada ulama yang mengatakan boleh sama tidak. Benar lafadznya, kalau zina, hukum zina apa? Haram jelas. Tapi nyatanya orang berzina dikatakan boleh. Ya.
Walaupun lafadznya bukan zina, mungkin misal diganti namanya kawin kontrak misalkan. Ya, tanpa wali. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi buat apa kita itu mempermasalahkan sesuatu yang berkaitan dengan hanya lafadz saja, tapi hakikatnya sama saja. Ya. Ini bukan khilafiyah. Ya. Kalau seandainya ini pun khilafiyah, maka kita katakan kata Syekh Shalih Fauzan, fama tu'bidna bi khilafin nasi wa aqwalin nas, lakin tu'bidna bid dalil. Kami itu enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan pendapat manusia, tapi kami beribadah kepada Allah dengan dalil. Ya, Allah katakan fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila terjadi pertentangan, perdebatan di antara kalian, maka kembalikan itu semua kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini perkataan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan Allah sudah faham. Ya, Allah sudah tahu, Nabi juga faham. Kalau nanti umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah dan akan menjadi kelompok-kelompok, ya, belum memberikan resep. Kalau dalam Al-Quran kembalikan kepada Allah dan kalau dalam Al-Quran kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam hadis, ya, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian itu, ya, hendaklah kalian itu bersama sunnahku, ya, dan sunnahnya khulafaur rasyidin wa addu alaikum bin nawajid. Ya, hendaklah kalian gigit sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan nawajid, dengan gigi geraham Anda. Dan gigitlah kuat-kuat. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Ya. Di sini kata dalam syarah yang lain, yaitu Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, beliau mengatakan, ya, berkaitan kata perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimah, wal mira'u fihi kufrun, yani al-jidalu fil Qur'ani kufrun, li'annahu yuqa'u fid dhalali wa fil bid'ah. Karena orang yang memperdebatkan Al-Qur'an itu merupakan dia telah terjatuh dalam kesesatan dan kebid'ahan. Ya, wa hadza qad ja'a hadits marfu'an an hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Ya, telah ada hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan memperdebatkan terhadap Al-Quran itu perbuatan kufur. Ya, jadi tidak boleh kita memperdebatkan itu. Ya, wal jidalu wal mira'u fil Qur'ani qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar. Ini penting. Ya, berdebat terhadap Al-Quran, ya, itu bisa jadi kufur besar dan bisa jadi kufur kecil. Kufur besar itu keluar dari agama sudah. Ya. Fa in jadala fi ayatillahi ala wajhi ta'annud wal inad wal inkar lamma talat alaih wa kana yu'ati ila inkari ayatillahi wa jahadaha wa adamul iman biha fayakunu kufran akbar. Apabila dia memperdebatkan, mempertentangkan ayat-ayat Allah yang di situ tujuannya untuk mengingkari ayat tersebut, ya, atau merendahkan ayat tersebut, ya, semisal orang-orang yang meremehkan, mengejek Al-Quran gini dan gitu, ada ayat ini itu sudah nggak relevan. Nah, ini sama mengingkari ayat ini. Apa kata beliau? Ya, fayakunu kufran akbar. Yang demikian ini bisa sampai, ya, seorang terjatuh pada kekufuran yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wa in kana jidaluhu ma'al imani lakin duna dzalik fayakunu kufran asghar. Apabila perdebatan itu ada keimanan di dalamnya, ya, dan enggak sampai mempertentangkan ayat-ayat Allah, enggak menolak ayat-ayat Allah, maka ini adalah kufur kecil. Nah, hadza wallahu taala a'lam. Baik. Sudah ikhwan? Baik, kita akhiri, sudah kurang sedikit waktunya. Kita akhirin doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.